Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pada pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu meminta agar kita berdoa. Ketua kelas tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, doa selesai. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Akmal, Aldianggara Johan, Anissa Nur Wahida, Arista Syardi Jusman, Asril Fatur Rahman, Ica Aprilia Putri, Muhammad Azan Al-Zaki Lau, Muhammad Arsya, Muhammad Fajar, Muhammad Fitra, Muhammad Gibran, Muhammad Iksan. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang cerpen. Di sini ada yang sudah tahu, ada yang sudah pernah baca cerpen? Coba angkat tangan. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu cerpen. Baik, cerpen adalah sebuah karya sastra berbentuk prosa yang menceritakan kisah fiksi dengan fokus pada suatu peristiwa. Penting saja. Ciri-cirinya singkat, selesai dibaca sekali duduk, punya satu konflik utama. Agar bisa menganalisis cerpen, kita harus paham 3 hal ini. Yang pertama, struktur cerpen. Struktur itu kerangka ceritanya ada 5. Yang pertama, abstraks. Ringkasan awal biasanya berupa gambaran umum cerita. Kedua, orientasi. Bagian pengenalan tokoh, latar, dan situasi awal. Yang ketiga, munculnya masalah atau konflik. Yang keempat itu ada evaluasi, klimaks atau puncak konflik saat ketegangan paling tinggi. Nah, baik, yang kedua, unsur intrinsik. Unsur yang ada dalam cerita itu sendiri. Yang pertama, tema, ide pokok, misal persahabatan, perjuangan, cinta, tanah air. Yang kedua, tokoh dan penokohan, yaitu siapa pelakunya atau sifatnya. Yang ketiga, alur, urutan peristiwa, maju mundur, dan campuran. Yang keempat itu latar, yaitu waktu, tempat, suasana. Yang kelima, sudut pandang, siapa yang bercerita, orang pertama, aku, atau orang ketiga, dia. Yang keenam ada amanat, yaitu pesan moral dalam cerita. Yang ketujuh, gaya bahasa. Di sini pilihan kata penulis. Yang ketiga, ciri kebahasaan bahasa. Nah, bahasa cerpen biasanya menggunakan kata kerja aksi, kata kerja sifat, majas, dialog, dan kata penghubung waktu. Selanjutnya kita masuk pada bagian demonstrasi analisis. Nah, di sini Ibu akan membagikan teks cerpen kepada kalian. Ibu meminta agar kalian bisa menganalisis secara sama-sama. Baik, Ibu akan membacakan dengan ekspresi dan kalian akan menyimak. Baik, setelah Ibu bacakan, kita akan menganalisis sama-sama.
ambil buku catatan kalian dan jawab pertanyaan yang Ibu berikan. Baik, menurut kalian, apa tema cerpen ini? Yang kedua, siapa tokoh utama dan sifatnya bagaimana? Yang ketiga, coba sebutkan latar, tempat, dan waktu yang disebutkan dalam cerita. Yang keempat, di bagian mana puncak konflik terjadi? Nah, begitulah cara membedah cerpen. Sekarang giliran kalian. Baik, setelah kalian menganalisis cerpen yang Ibu bagikan, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Saya membagi di kelas ini menjadi 6 kelompok. Setiap satu kelompok mendapatkan satu cerpen. Dan di setiap kelompok mendapatkan satu cerpen yang berbeda dan satu lembar kerja peserta didik. Di sini Ibu akan membacakan instruksi yang ada di lembar kertas kalian. Yang pertama, baca cerpen dengan cermat selama 5 menit. Yang kedua, identifikasi dan tulis struktur, abstraksi, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi. Ketiga, unsur intrinsik, yang dimana di sini ada tema, tokoh, dan amanah. Baik, selanjutnya Ibu akan menunjuk satu orang perwakilan untuk presentasi selama 1 menit. Baik, setelah kalian mengerjakan, Ibu akan menunjuk secara acak kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Oke anak-anak, Ibu beri waktu selama 5 menit dikerjakan dari sekarang. Nah baik, waktu telah habis. Ibu meminta kelompok 1 untuk naik mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-teman kalian. Oke baik, itulah tadi penampilan dari kelompok 1. Beri aplaus kepada hasil diskusi teman-teman sekalian. Oke anak-anak, presentasinya bagus-bagus semua. Sekarang kita simpulkan bersama. Jadi, Ibu akan menunjuk satu orang untuk menjawab pertanyaan Ibu. Jadi, apa itu cerpen? Betul. Dan untuk menganalisis dari cerpen, kita lihat apa saja. Betul, tepat sekali. Struktur membantu kita memahami alur cerita. Unsur intrinsik membantu kita memahami isi. Dan kebahasaan membantu kita merasakan gaya penulis. Nah baik, sebelum pembelajaran Ibu tutup, apakah ada pertanyaan dari anak-anak sekalian? Oke, kalau tidak ada, Ibu memberikan tugas rumah. Untuk tugasnya, carilah satu cerpen di internet atau di buku, analisis struktur dan 3 unsur intrinsiknya. Tulis tangan di kertas HVS, dikumpulkan pertemuan ke depan.
Terima kasih atas keaktifan kalian hari ini. Belajar menganalisis cerpen itu penting supaya kita lebih peka terhadap cerita dan nilai kehidupan di dalamnya. Jangan lupa pelajari lagi di rumah. Saya akhiri pelajaran ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.